mungkin belum tahu semua siapa nama bapak ya Pak. Oh betul, Carino. Oh, nama bapak Pak Goblen, tanpa embel-embel ya. Memang sebelum ke Susko kalian bapak mungkin jauh lebih dulu ke Susko. Jadi nggak ada nama itu masih namanya. Di sini tentang kearifan lokal, salah satunya adalah Pak Calimpong Pak. Mungkin kami yang pertama itu sejarah lah Pak dari Calimpong, bagaimana bisa adanya, bagaimana sebelumnya, saat di Kabupaten dan mungkin Pak. Oh gitu ya. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak. Panjang itu ya. Kalimat pertama saya kurang setuju dengan digali. Barang nggak hilang. Jadi nggak ada yang digali. Cuma mungkin kalian nggak kenal gitu. Barang yang digali itu adalah barang yang hilang, yang udah nggak ketemu gitu, tapi akarnya masih ada. Jadi saya kurang setuju dengan digali gitu. Tapi ibaratnya berkemungkinan besar lebih banyak diketahui. Saya tidak rela di Semalinyang hilang ke kampung itu aja. Soalnya sampai hari ini dia masih ada. Ya udah, yang pertama topiknya apa tadi? Sejarah ya. Sejarah Kedanggong saya jujur aja sebagai player mungkin dari Orok ya udah diperkenalkan yang namanya musik Kedanggong ataupun musik Calimpong Kampar Kiri lah paling tidak. Tepatnya Kampar Kiri dulu. Bapak asalnya bukan sini tapi ada Kampar Kiri dulu yang lebih kental budayanya dari sini. Bapak di desa Tanjung Beringin, Kerian Malaka Kecil, di sana ada besarkan musik besar. Dari dalam kandungan ibu mungkin musik ini udah menimang bapak gitu. Jadi segala punya akal dan pemikiran ya Tuhan arahkan ke situ ya. Dari SD bapak udah berkutat dengan alat Kedanggong ini. Tapi awalnya bapak dulu lebih ke kayu, ke alam. Yang kayu yang dibikin gampang itu bukan yang celempong bosinya. Soalnya celempong bosi itu ibaratnya yang asli itu dia kan tidak bisa keluar dengan begitu saja. Dia itu dikeluarkan dengan adat istiadat. Jadi untuk media latihannya ya kayu. Jadi kalau masalah sejarah ibaratnya saya rasa momen lah kalau sejarah. Masalahnya gini, dikatakan ibaratnya kita bikin ibaratnya sesuai sama logik kita yang sekarang rasanya mengada-ngada, sangat mengada-ngada banget. Jadi ibaratnya kita harus mendapatkan sebagai kalau dicari sejarah. Soalnya rantau Kampar Kiri, Kabupaten Kampar ini yang paling tua, bahkan di provinsi Riau yang paling tua ya Kampar Kiri. Jadi dari kapan itu adanya kita juga nggak tahu. Jadi bumi yang beku pada waktu itu hanya Kampar Kiri, Riau belum ada, Sumbar juga belum ada. Jadi dari kapan musik itu ada kita nggak tahu. Jadi rantau Kampar Kiri ini jungkir balik sebenarnya. Setelah dia jaya, down. Kemerdekaan RI, dia nggak jaya-jaya sampai sekarang. Padahal ini adalah pusat dulu. Jadi kalau kita cari sejarah, ibaratnya dari kapan atau apa tentang Kedanggong, saya rasa takutnya nanti nalar kita nggak sampai. Kita adalah orang di sini yang orang sekarang. Bukan yang dari dulu gitu kan. Jadi kalau masalah sejarah kalau bisa sih nggak usah terlalu dikupas dalam, itu akan menimbulkan kurang kontrol saya rasa. Misalnya saya bilang lagi Kampar Kiri sudah 2 dinasti, bukan Gunung Seilan ini dinasti pertamanya di kampung orang ini. Itu agama kami Hindu waktu itu, bukan Islam. Makanya budaya Hindu itu sampai sekarang di rantau Kampar Kiri itu masih kental, masih lumayan kental. Dengan beberapa prasasti, dengan beberapa kebiasaan ritual, dengan beberapa ibaratnya ritual pengobatan, itu masih budayanya budaya Hindu. Jauh lagi sebelum masuk sektor mungkin. Jadi akar budaya Celempong ini saya nggak berani untuk mencuatkan. Walaupun ada yang menyampaikan, cuma saya nggak berani mengambil kesimpulan. Oh ini dulu dasarnya, nggak bisa. Menurut saya nggak bisa. Cuman asal alat Kedanggong pasti ada. Lantaran ini adalah alam, yang ada cuma kayu, yang ada cuma batu, yang ada cuma rotan, yang ada cuma bambu. Alat musik itu dasarnya dari situ. Sebelum masuk budaya, ada alat yang dibikin dari besi, dari perak, dari tembaga, dari perunggu, dari emas gitu. Jadi saya nggak bisa jawab yang pertama. Untuk kalau secara umum tahunnya nggak bisa. Nggak bisa. Soalnya gini, timbang aja rantau Kampar Kiri ibaratnya disempurnakan oleh Subhanudin, disempurnakan bukan diciptakan. Gitu loh. Berarti barang ini udah ada sebelumnya, terus disempurnakan, dimasukkan ajaran agama oleh Burhanuddin. Nah, berarti barang ini ada sama dengan itu, sama dengan Kedanggong gitu. Jadi susah. Itu menurut saya. Udah, minum, jangan tegang. Kedanggong, orang nggak ada bilang main celempong. Itu kan 3 komponen, ada kendang, ada gong, ada celempong gitu kan. Orang nggak pernah bilang ada yuk main celempong yuk, nggak. Yang dibilang orang main Kedanggong yuk, berarti dia satu set. Celempongnya nggak tersebutkan gitu. Ada. Padahal ibaratnya melodinya di dalam alat itu sebenarnya celempong kan. Tetapi dari zaman dahulu sesuai sama kotak-kotak yang ada di Kampar Kiri ini, saya
secara sebutannya nggak ada yang bilang main celempong. Per daerahnya beda. Kalau daerah Kuntu Bacanang, bela. Nah, sama dengan dia pokoknya dari Kuntu ke sana bela, gitu. Bela maksudnya. Kalau daerah sini Mainkan pada saat acara. tidak bisa dimainkan pada waktu yang semawala. Dia harus turun dengan izin mama. Dia harus turun dengan ada tanda-tanda itu. Gitu. Berarti dia keluar waktu helat kenduri yang melibatkan ini mama. Gitu. Yang di kamar kiri ini yang melibatkan helat kenduri yang melibatkan ini mama. Sunat rasul, nikah kawin, melantik mama suku, mama nagoi, balik raya. Nah itu waktu dia keluar. Nah, hari raya ada. Nah, 3 hari pas takbiran malam ini takbiran. Mulai malam itu boleh main gedangkong sampai 2 hari ke belakang. Itu bebas. Kalau kita membuat pentas seni itu 17 Agustus tak boleh, Pak ya? Izin, boleh, izin, gitu, boleh. Nggak ada yang menghalang. Umpamanya kita ibaratnya mengadakan satu acara, tapi bentuk acaranya kayak gini, tapi melibatkan gedangkong kan gitu kan? Ada gongnya, ada gendangnya, ada celempongnya, walaupun bunyinya nanti musiknya Eropa, gitu kan? Tetapi yang dilibatkan itu adalah alatnya, itu izin. Izin ke pucuk kampung, gitu. Tidak ke seluruh mama, tapi ke pucuk kampung. Umpamanya di sini besar mamanya siapa, gitu kan? Suku apa, gitu? Siapa yang menyepalai suku-suku yang lain? Ya, mama itulah. Nanti kalau bunyi nanti ada kami situ, jangan kaget kami ada acara. Gitu aja. Nanti soalnya mama yang lain dia nanyanya ke dia gitu loh, dia tak langsung datang ke acara, dia nanyanya ke mama paling tinggi gitu, ada boleh minta izin orang tuh mainkan gitu. Nah, kalau nggak utang kita, utang paling kecil paling kecil kaki 4 kambing, nah, nggak lunas dengan ayam. Adat itu ngeri loh, sangat ngeri sebenarnya, sangat ngeri, nggak bisa dilanggar dengan begitu. Jadi momennya itu sunat rasul. Sunat rasul itu adalah kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin udah lantaran udah ada banyak dokter yang ilmu yang udah menyimpulkan segala sesuatunya. Bagi kita laki-laki yang paling besar sebenarnya adalah sunat rasul. Kalau nikah kawin kita belum tahu, entah nikah atau entah apa gitu, bisa boleh kan? Tapi kalau sunat rasul itu pasti, udah pasti gitu, barang selesai yang dikerjakan. Nah, kita umur 12 tahun atau 11 tahun itu nggak ada masalah. Kalau nikah kawin belum tahu, entah petangko, entah apa gitu. Petangko kan nggak bisa boleh. Nggak boleh, nggak bisa mama boleh gitu. Walaupun bagaimana, bayar pun dengan 10 ekor kerbau nggak bisa kalau nikah. Gini, gimana ya mau buka ulang ya? Buka aja lah ulang ya, mama semaninya nggak selesai. Jadi kemenakan yang menggodang, yang mendikan adat itu sebenarnya kan yang perempuan loh. Kita laki-laki ini kan mengerjakan. Kita ini ibaratnya, apalagi kita sebagai tenanai rumah, ibaratnya kalau sana polisi awak datang ke awak, kami nggak boleh besok untuk nah pecuh mama gitu kan, ibaratnya boleh kalian kok segala macam. Ini kan sampai jawab ya, ibaratnya ayolah boleh kalian ikut, kita tidak perintah loh, yang melakukannya itu sana polisi. Bikin itu sana polisi yang dari mana mama sebenarnya, siapa yang akan menggodangnya? Kalau yang laki-laki kita ibaratnya melengkapi, yang di belakang itu perempuan loh sama ambang awak duduk di tongga, duduk manis, entah ngapu-ngapu gitu, makan aja gitu. Nah tapi hitam putih acara di awak. Sekarang yang perempuan itu yang tidak diperhatikan oleh mama-mama suku masing-masing. Tidak seluruh suku sih sebenarnya, ada juga beberapa suku yang masih. Kemudian Pak, menurut Bapak gedang gonggong masih lestari di desa Semariang, dan kemudian apa upaya Bapak sebagai masyarakat untuk supaya masih lestari gedang gonggong untuk depan? Upaya Bapak dulu ya. Upaya Bapak sebagai pribadi, kalau masih lestarinya ibaratnya selama kalian di Semariang, semalam datang nggak ke yang di sini? Main nggak? Berarti masih kan sih, masih lestari. Berarti masih ada, tidak mengada-ngada. Itu playernya orang sini semua, nggak ada catatan dari luar. Berarti barang masih ada, terjawab satu kan. Kalau usaha Bapak untuk melestarikannya, yang main celempong di situ itu generasi Bapak. Yang di rumah ini baju baku sekitar 3 bulan nggak keluar rumah untuk belajar. Itu yang keluar masih muda. Berarti beberapa tahun ke belakang dia masih bisa dipakai, gitu loh. Berarti itu usaha Bapak di Sanggar untuk meremajakan gedangkong. Nggak turun Bapak lagi, nggak ada Bapak dulu. Nah, dia aja lagi yang turun kan. Nah, itu bentuk upaya Bapak. Sedikit Pak, kalau waktu permainan celempong itu ada ya durasinya 1 hari 1 malam? Ada? Tergantung permintaan tuan rumah, bukan tergantung kita. Gitu. Tergantung permintaan gini, umpamanya dia datang ke rumah ini, Jen, oi, habis itu mau bogong mulai potang Jumat setelah maghrib itu sampai hari Jumatnya, sampai Sabtunya abonti di nikah kawin saja dia olehnya 2 hari 2 malam. Nah, itulah. Ataupun Jen, kami nak bogong tapi mulai dari Jumat sampai siangnya swabile. Nah, itu bisa tergantung permintaan tuan rumah. Kecuali di acara seremonial, habis acara itu dia habis. Apakah ada pemerintah desa Semariang untuk membantu menjaga kelestarian celempong? Sebab kalau kami tengok di segi pendidikannya, alhamdulillah di sekolah masih ada ekskul untuk belajar celempong ataupun umum, atau di SMP-nya masih ada yang kami nampak. Kemudian dari pemerintahnya mungkin Pak ada nggak Pemerintahan desa maksudnya. Iya. Kalau pemerintahan desa paling tidak dia tidak pernah menghambat kegiatan satu. Gitu ya.
support mungkin dia tidak punya, tapi dia tidak pernah menghambat seluruh kegiatan. Itu aja. Kalau bantuan saya sampaikan sampai hari ini nggak ada. Gitu. Berarti kalau di situ yang kita harapkan, ibaratnya pihak desa tidak memperhatikan kita. Ini nih nggak ada bantuan sedikit pun, nggak ada ininya sedikit pun ibaratnya. Kalau itu kita jadikan patokan, berkemungkinan besar Gendang Gong di sini sudah lama mati. Bapak yang ambil sisi baiknya aja. Orang desa, pihak desa nggak pernah dia menghambat setiap Bapak minta izin bikin acara gitu. Berarti dia ikut serta melestarikannya, kan gitu. Itu kalau menurut Bapak. Ini Mama juga. Nah, itu. Kalau bantuan sih nggak ada. Apalagi sanggar yang punya Bapak di rumah ini memang pribadi total, tanpa bantuan dari kiri kanan. Sangat antusias lantaran musik Gendang Gong itu adalah bahkan bahasa yang sering kita dengar dari setelah helat orang gitu. 2 hari 2 malam pun organ, ada juga ibu-ibu yang ngomong nggak raso boleh Gendang Gong nggak bunyi gitu. Nah, berarti masih kan nggak raso 2 hari 2 malam organ tunggal gitu loh, tapi rasanya nggak boleh katanya lantaran Gendang Gong tak bunyi. Berarti Gendang Gong itu masih di hati masyarakat. Kita mau Bagaimana sistem mungkin supaya bisa ikut untuk melestarikan Celempong dari segi Bapak sebagai seniman? Mungkin merekrut pemain juga. Dan apakah ada sertifikat mungkin uang tuh bisa nanti main di tempat lain gitu kan atas izin dari Bapak? ya. Maksudnya tuh apa tuh ya? Coba logika kalian jalankan. Ini termasuk trik Bapak. Bapak rela nggak dibayar datang ke SD itu untuk melatih anak-anak. Nah, itu. Nah, bisa nggak ibaratnya kalian kembangkan dari pemikiran Bapak gitu aja. Itu tujuan Bapak sebenarnya apa? Nah, itu. Rela Bapak tidak dibayar. Rela Bapak tidak dibayar kalau diundang ke SMP itu lantaran ada di Gendang Gongnya, babunya Pak tolong rela tak dibayar. Gitu. Yang penting ibaratnya generasi penikmatnya, playernya ada. Gitu. Nah, itu dari tahun ke tahun. Enggak. Bapak bilang aja gitu enggak. Celempong itu bukan barang mudah, tapi sangat sulit. Bukan tak banyak yang mencoba, banyak tapi KO. Yang mematikan diri yang berhasil total itu cuma sidik. Dari anak jahat, dari anak mabuk, dari anak judi, dari anak narkoba, dari anak angkat Honda, suluk selama 3 bulan di rumahnya untuk belajar. Dia yang berhasil. Dia kayak gitu mau baru bisa berhasil, soalnya dia udah dewasa. Kalau Bapak dulu ibaratnya dari SD udah mekang, kan gitu. Kalau dia itu memang didogma habis, memang dimasukkan gitu ke otak dia itu Celempong Kampar Kiri semacam apa. Kalau main melodi banyak, kalau untuk main lagu-lagu kekinian banyak bisa, tapi ibaratnya kan skala perbandingan bisa main Celempong itu adalah yang tradisionalnya, bukan yang kekiniannya. Kalau untuk kolaborasi banyak, latihan 2 hari 3 hari aja kan bisa ditampilkan dalam satu karya. Tapi untuk kolaborasi, tidak untuk tradisional top 100%. Nah, bedanya kalau yang KO itu yang tradisionalnya. Kalau yang untuk kekinian banyak, yang cewek pun ada, yang cowok pun ada, anak SD pun ada, tapi kekinian. Kategorinya, kategori alat musik, itu Gendang Gong atau kayaknya Bapak kerucutkan, ibaratnya di dalam hal ini kamu maunya ibaratnya Bapak jawab yang Kampar Kiri aja atau Gendang Gong secara nasionalnya gitu loh. Yang di sini Yang di sini aja, berarti kopnya kan beda kan gitu. Kalau nasional itu apapun yang bentuk perkusi tapi bunyinya ngungung itu maksudnya Gendang Gong gitu. Apapun walaupun ibaratnya piringan besi tapi bunyinya mirip dengan itu termasuk Gendang Gong. Gitu. Jadi sekarang ini berarti untuk Rantau Kampar Kiri kan gitu kan, untuk Rantau Kampar Kiri Celempongnya 5. Nah, ya Celempongnya 5, 1, 2, 3, 4, 5 dengan nada diatonik, bukan akustik. Dia tidak bisa dibaca. Dia dicari pun nadanya di HP ataupun standar nada dia nggak akan ketemu. Nadanya fales. Nah, itu khas Kampar Kiri. Kalau Kampar Kanan dia sudah setara dengan keyboard. Nah itu, udah disetarakan musiknya dengan keyboard gitu loh. Dia sudah bisa mengiringi lagu keyboard. Gitu. Kalau saya itu yang saya tekan dari dulu. Kampar Kiri takkan berubah tradisinya sampai kapanpun. Jadi jumlah Celempong 5, gendang ada 2, satu disebut dengan gendang bolong. MBOLOGN, bolong gitu, bukan bolong ya. Kalau bolong itu kan nggak ada gendangnya toh. Bolong gitu. Nah, bolong MBLONG. Siap itu yang satunya disebut dengan gendang tingkah. Bentuknya sama, cuma bunyinya aja yang dibedakan. Gitu. Yang satu agak genting bunyinya yang tingkah, yang bolongnya agak lembut. Gitu. Biasanya kalau tradisi orang dulu, yang agak lembut ini bikinnya dari kulit kambing betina. Nah, itu mitosnya. Yang agak denting ini dibikin dari kulit kambing jantan. Masih sampai sekarang nggak tahu ya. Kalau saya sebagai player sih makan aja semua gitu loh. Nah, itu. Tapi ibaratnya tentunya guru-guru kita menurunkan gini-gini loh, Yong. Ibaratnya kalau untuk ngambil stick gini, kalau bikin kayu sticknya kayunya kayak gini, pasti diajari. Cuma kita ya langka aja, bukan kita tidak menghargai mitos. Gitu. Kita hargai sih, soalnya kita juga dibesarkan dengan mitos. Terus yang latihan player tuh, gimana metode latihannya orang tuh
cara latihannya biar bisa jadi player kayak gitu Pak? Kalau untuk semuanya nggak ada latihan lagi sebenarnya. Yang pernah Bapak latih itu Roman Bang Sidik? Ya, ya kalau kamu tanya sekarang ya ibaratnya gimana proses latihannya, untuk semuanya nggak ada latihan lagi. Praktikum siap dipakai kan gitu kan, apapun bentuknya siap dipakai. Kalau prosesnya ya gitu, latihan 2 kali seminggu sampai di sini. Ini loh, bersejarah sedikit tentang Simalingam. Simalingam ini keras loh, sangat keras. Awal-awal Bapak masuk ke sini tahun 1999. 2021 saya usulkan di acara pernikahan orang, di situ kebetulan ada nenek mama. Jadi saya kebetulan di rumah itu, soalnya yang helat itu adalah keluarga Roma. Berarti kita berangkat kan. Nah, itu. Jadi pas jam 3 malam langkat kawat terakhir gitu. Saya duduk di depan nenek mama itu, mengusulkan yang ini. Mama gitu, bisa nak ambo ngusul membuat latihan pelatihan benang gitu. Langsung ditolak mentah gitu. Nggak bisa kami izin, masalah itu adalah alat adat. Kalau babunyi tanpa di luar kategori adat, ibaratnya habi hilang marwah. Oke, telan, bawa ke belakang, bawa dalam, bawa gedumel gitu. Nah, tuh, berarti nggak jebol gitu kan. Nggak berapa lama setelah itu helat lagi orang, saya juga tukang angkatnya. Atau musul lagi. Atau nggak juga masih dalam tahun itu. 3 tahun ke belakang, helat yang betul-betul keluarga dia ini, yang dekat kan gitu. Pas itu saya usul lagi, ini usulan terakhir. Ini udah merah nih. Mama tahu nggak tujuan saya gini nih, tahu nggak ibaratnya mana mau memakai orang kampung ini yang bisa bebenang ogong daripada catat 2 juta 500 dari luar untuk hanya helat kenduri dan sanak pedusi mama gitu. Itu 2,5 juta itu bukan sedikit. Kalau ulang siko pemainnya ibaratnya paling tidak sebungkus rokok secangkir kopi habis oleh selesai awak berbunyi gitu. Nah, coba pikirkan teh wacana yang gede, kamu ke belakang tuh lado bonang ngasuh panggil mau deh ke belakang bonong aku lah kamu besoknya dipanggilnya oleh mama suku awak sendiri gitu kan psikolog ya kan. Bila kok kapan nyom langsung, nak mau mama yang lain, misalnya mama yang lain koi gitu, apa nggak? Apa yang? Jadi ibaratnya kan gitu. Kan ini mau ketua mama itu, kan gitu ibaratnya. Dan kini di Manoan kan buat tompengnya, di Mangkok, kamu kan buat langlulang besok ibaratnya panggung-panggung di situ yang resmi. Pokoknya selain besok mak di langlulang tuh bunyi alat kami, utanglah kami. Nah, gitu. Tujuan gua hanya ikut menggenerasikan barang tuntuan kau gitu. Itulah. Nah, deal. Besok pagi gotong royong langsung buat di itu, lawak nggak ada deh. Langsung berulang-ulang latihan gitu. Nah sampai hari ini. Jadi kalau di rumahku bunyi pun benang ogong ataupun di topeng lain tapi ada ambo, itu nggak akan ada salah. Bisa. Nah tuh sejarahnya sekedek payah nih benang ogong. Memang rumit, sulit, sangat sulit. Woro-woro nama kok. Tahu woro-woro? Woro-woro apa tuh? Pengumuman. Dulu itu di kampung-kampung tuh mic kan nggak ada toh. Nah dulu pakai ini. Dubalang bawa ini sepanjang kampung magi woro-woro pengumuman. Gotong royong lah, ngumpul di masjid lah, gotong royong masjid lah, atau apalah. Jadi Dubalang itu berjadu sepanjang kampung sambil nokok. Beda Pak ya? Beda, sangat beda, ukurannya pun beda. Woro-woro. Berkemungkinan besar ibaratnya lantaran kalian tidak ulang budaya, ataupun lantaran kalian tidak orang seni, tetapi adalah kalian berbagai macam latar belakang. Amor satu pun tak ada kalian yang di budaya gitu. Satu pun. Jadi ibaratnya pertanyaan kalian itu ibaratnya ibarat jarum daun siang. Gitu, tumpul. Jadi apa nama kok, padahal kan ibaratnya itu melodi atau apa logonya apa tuh Pak? Sayapnya lain nggak Pak? Contoh dari adat Jawa, Ya. semacam mungkin rayap dan kuda lumping, mereka kan sebelum melakukan itu mungkin ada hal-hal mistisnya kan Pak? Ya. Nah mungkin apa Calempong ini juga punya hal-hal yang kayak gitu atau langsung aja gitu sekarang? Oh tingkat sakaunya ya? Iya. Tingkat sakaunya ada. Coba logik aja. Kalau nggak ada sedikit banyaknya ibaratnya mistisnya di dalam bermain gonang obong, sanggup nggak 2 hari 2 malam? Nah, itu kan logikanya aja dulu. Siapa yang akan sanggup duduk main gitu, hanya berhenti sholat dengan makan gitu kan? Selama 2 hari 2 malam atau paling sedikitnya 1 hari 1 malam. Itu sangat menguras tenaga, walaupun kita nggak kemana-mana, tapi kita main loh. Nah, main itu ibaratnya pemikiran pun jalan lelah gitu. Ini lagu yang saya mainkan suka nggak orang? Lagu yang saya ini kan suka nggak orang? Penampilan kita suka, itu beban batin loh. Itu menguras, melelahkan gitu. Tapi ibaratnya lantaran ada itunya, nah itu ya tahan, para player tahan. Ada yang melaksanakan kegiatan gonang ogong tanpa seizin mama cucu, apa akibat dari perbuatan yang biasa mungkin atau ke pribadinya, apakah ada efek samping mungkin? Nah, tadi satu contohnya ya. Festival Sebayang tahun dulu bukan yang tahun ini kok ya, festival Sebayang yang dihandle oleh Dodi RA yang di Gemang, itu Inyo memakai gonang ogong untuk mengharak sampan di Ayu melalui Tanjung Boli. Apa yang terjadi? Kone panggil penitia, nah yang banjir kok, yang sebulan itu, kone panggil seluruh penitia, bantai kami. Kalian memakai antau, lihat untuk kalian mama di sukuku ibaratnya ada yang godang antau. Kenapa kalian tak pandai menyebut? Antau kalian pakai, itu hak wilayah kami. Gonang ogong kalian budian di wilayah kami, tetapi sebutan kalian tak ada sepatah kata.
Apa suruh dibayarkan jam 5 Dibutang ibaratnya. utang harus dikoku kok nggak jalan acara sampai ke depan bilo-bilonya. Nah itu kan, itu salah satu. Nah, itu contohnya. Nah, itu dia itu tuh, nggak lagi bodoh kan? Nah kalau di kampung kalau di Nagogi kan lah Batam Udah. Ada hukuman adat.